couldn't stay up there. Commander, Shepard team standing by for your go. For the first time, we have positive energy flow. You did this. I never trusted you. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Ruang Film, sebuah informasi untuk kalian penikmat konten spoiler. Oke, kali ini saya kembali akan membahas film bertema luar angkasa yang berjudul Cloverfield Paradox. Film ini dirilis tahun 2018, menceritakan tentang upaya manusia menciptakan sebuah energi baru tanpa batas. Hal tersebut dilakukan karena dunia mengalami krisis energi. Namun dalam upayanya, mereka tuh malah terlempar ke dimensi atau semesta lain. Lalu apakah mereka bisa kembali pulang? Tanpa berlama-lama, mari kita langsung masuk aja ke pembahasan filmnya. Tahun 2028 atau 6 tahun dari sekarang, dunia mengalami krisis energi global. 5 tahun setelahnya diperkirakan sumber daya alam akan benar-benar habis. Maka dibuatlah sebuah mesin akselerator partikel bernama Shepard pada stasiun luar angkasa Cloverfield. Jika ilmuwan dan astronot bisa menyalakan akselerator tersebut, maka manusia akan mendapatkan sumber energi yang tidak terbatas, yang artinya masalah krisis akan terselesaikan. Suatu malam, saat sedang mengantre BBM di pom bensin, pasangan suami istri Eva dan Mike membahas masalah krisis energi di bumi. Eva adalah salah satu ilmuwan yang ditunjuk untuk menjalani misi tersebut. Awalnya, Eva tuh nggak bersedia karena tidak ingin meninggalkan suaminya sendirian. Namun Mike berkata lain, kalau Eva berhasil dalam misi tersebut, maka mereka berdua dan seluruh penduduk bumi akan selamat. Jadi singkat cerita, dikirimlah 7 awak kru yang tergabung dalam misi Helios menuju stasiun angkasa Cloverfield. Masing-masing dari mereka tuh mewakili setiap negara yang berbeda. Hari ke-16 mereka menyalakan mesin akselerator untuk pertama kali, namun berujung kegagalan. Tembakan mesin akselerator tidak cukup kuat untuk mendapat energi yang ditargetkan. Para kru tidak menyerah, mereka terus melakukan percobaan demi percobaan yang berujung pada kegagalan. 2 tahun misi tersebut berjalan, tim Helios belum mendapatkan hasil yang diharapkan. Firing has failed. Suatu pagi, Eva menghubungi suaminya di bumi. Ia bertanya bagaimana keadaan di bawah sana. Mike berkata kalau ia mulai bosan menjalani kehidupan sehari-hari sendirian. Ditambah situasi bumi itu mulai tidak menentu. Perang memperebutkan sumber daya terjadi di beberapa negara. Eva memberitahu bahwa harapan untuk menyelamatkan dunia dari krisis energi sangat kecil. Bahan bakar mereka hanya sanggup menyalakan mesin akselerator sebanyak 3 kali. Jika tembakan terakhir gagal, maka berakhirlah sudah. Mendengar berita tersebut, Mike hanya ingin Eva segera pulang. Ia sudah tidak punya siapa-siapa lagi setelah anak mereka tuh meninggal dunia. Kalau teman-teman bertanya kenapa saat berada di stasiun angkasa mereka tuh tidak melayang-layang, karena stasiun angkasa Cloverfield tuh berputar-putar atau berotasi dengan kecepatan tertentu untuk menghasilkan gaya satu gravitasi. Secara teori, hal tersebut bisa membuat mereka seolah-olah berada di bumi. 2 tahun sudah mereka tuh menjalankan misi. Seorang awak kru bernama Volkov mulai protes. Berkat dirinya, kadar oksigen di dalam stasiun terjaga selama ini. Sebaiknya kru yang lain tuh mulai memikirkan cara agar misi mereka berhasil. 694 days. That's enough. Sebelumnya, ia sudah mendengar berita kalau negara-negara mulai berperang. Volkov, you need to think very carefully about what you say. Perkataan Volkov tersebut memancing emosi Smith. Mereka berdua berasal dari negara yang saling berperang. Adu kejantanan pun tidak terelakkan. Germany is preparing for. Komandan yang bernama Jason langsung menghentikan pertengkaran. Ia berkata mereka harus bekerja sama karena seluruh penduduk bumi berharap pada keberhasilan mereka. Total sudah 46 percobaan yang mereka lakukan berujung pada kegagalan.
Percobaan ke-47 segera dimulai, media pun turut menyiarkan percobaan mereka. Awalnya tidak sedikit yang menentang proyek ini. Selain menghabiskan sumber daya yang tersisa, tidak sedikit yang beranggapan bahwa mesin akselerator tersebut bisa menimbulkan bencana bagi dunia. Jadi sebenarnya gimana sih cara kerja mesin tersebut? Mesin yang mereka bangun atau Shepard bekerja dengan cara menembakkan sebuah sinar untuk melakukan ekstraksi partikel untuk mendapat energi yang tidak terbatas, yang didasarkan atas penemuan partikel Tuhan atau God Particle. Partikel tersebut berukuran sangat kecil namun memiliki kemampuan menciptakan massa dari segala objek yang ada. Kalau massa adalah pembentuk dari objek fisik, maka partikel tersebut adalah pembentuk massa itu sendiri. Partikel itu memiliki kekuatan yang tidak terbatas dan diyakini sebagai partikel pembentuk alam semesta. Menyalakan mesin tersebut bukan tanpa resiko. Mesin akselerator itu memiliki kekuatan 1000 kali lipat dari apa yang pernah dibuat. Bencana yang bisa ditimbulkan dari mesin tersebut adalah terganggunya stabilitas ruang dan waktu di angkasa. Mungkin saja bisa membuka atau merobek dimensi, entah dimensi neraka atau dimensi monster, atau membuka alam semesta lain, dan lebih parahnya mesin itu bisa merusak realitas yang ada saat ini. Dengan kata lain, terjadinya paradoks. Sebelum menyalakan mesin, seorang kru yang bernama Monk memimpin doa berharap uji coba kali ini berhasil. Lalu Volkov memasukkan sebuah alat yang disebut dengan gyro atau kompas untuk menyalakan mesin. Setelah akselerator ditembakkan, terjadi getaran hebat seperti pada sebelumnya. Untuk pertama kali, mesin itu menembak lebih lama. Mereka mendapati ada aliran energi positif. Namun, kegembiraan mereka tidak bertahan lama. Mesin itu ngadat, lalu terjadi lonjakan daya di dalam stasiun. Sebuah kilatan cahaya nampak di jendela, lalu terlihat bumi lenyap dari pandangan mereka. Terjadi kebakaran hebat pada mesin akselerator. Untungnya para kru berhasil memadamkannya. Life support at 74%. I'm rebooting the comm system. I'm not picking up anything. Kekacauan tersebut menyebabkan tangki oksigen bocor dan sumber daya utama rusak. Penyokong kehidupan tersisa 74% dan mereka terpaksa menggunakan sumber daya cadangan. Eva mencoba berkomunikasi dengan bumi, namun tidak bisa dilakukan karena bumi telah lenyap dari hadapan mereka. Lalu Volkov berkata, mungkin bukan bumi yang lenyap, namun mereka yang terlempar entah kemana. Para kru tidak sependapat karena matahari masih berada di tempatnya. Mereka mulai mencari tahu apakah tembakan mesin tersebut telah melenyapkan bumi. Sesaat setelah menyalakan mesin, Volkov melihat adanya anomali terjadi di stasiun orientasi. Hal itu mungkin disebabkan oleh gyro atau kompas yang ia gunakan. Karena itu, Jason meminta Volkov bersama Eva melakukan pemeriksaan. Anehnya, saat memeriksanya, gyro itu menghilang. Volkov sangat yakin kalau ia menaruhnya di sana sambil menggaruk-garuk matanya. Loh, kok hilang? Ia sangat merasa gatal, namun Eva berkata kalau tidak ada yang terlihat aneh pada dirinya. Sementara itu di sebuah lorong, Mundy dan Smith melihat Tem bengong sendirian. Ia mendengar ada suara aneh di balik kompartemen. Suara ribut-ribut itu didengar kru yang lain. Mundy bilang dinding tidak mengeluarkan bunyi aneh seperti itu. Mereka penasaran kemudian membukanya dan ternyata ada seorang wanita terjebak meminta tolong. Para kru segera membawanya ke ruang medis untuk mengobati lukanya. Sementara itu di bumi terjadi sebuah ledakan misterius. Mereka belum mengetahui dari mana sumber ledakan tersebut. Yang pasti ledakan itu bukan serangan nuklir. Yeah, I saw it. Setelah selesai mengobati wanita misterius itu, para kru mulai bertanya-tanya. Sebenarnya apa yang terjadi di stasiun? Bumi menghilang, kompas mereka hilang, dan mendadak muncul seorang wanita entah dari mana ia berasal. Sementara itu Mundy di ruang lab mendapati kalau cacing-cacing peliharaan mereka tuh hilang entah kemana. Guys, the worms are gone. Lalu di kamarnya, Volkov yang sedari tadi merasa gatal di area wajahnya melihat ada sesuatu bergerak-gerak di dalam kulitnya. Tiba-tiba bola matanya mendadak juling sebelah. Saat melihat dirinya sendiri di dalam cermin, Volkov merasa ada yang berbicara dengannya. I know. Yes.
Lalu ia menuju ruang kontrol. Volkov mematikan protokol keamanan sementara, lalu ia mencetak sebuah senjata menggunakan printer 3 dimensi. Entah apa tujuannya, yang jelas Volkov tuh punya niat yang tidak baik. Volkov menjadi gila, ia mendatangi Smith dan Tem kemudian menodongkan senjata. Tiba-tiba Volkov muntah-muntah, para kru segera membawanya ke ruang medis. Tubuhnya mengejang, lalu dari dalam mulutnya keluar cacing yang sangat banyak. Luka yang dialaminya tuh sangat parah dan nyawanya pun tidak tertolong. Melihat keanehan tersebut, Mundi menjadi heran. Apakah mungkin Volkov menjadi gila kemudian memakan semua cacing yang ada di dalam akuarium? Lalu di ruang sebelah, para kru mendapat info kalau wanita misterius itu telah siuman. Eva bertanya siapa dia dan mengapa bisa berada di sini. Wanita tersebut bernama Mina dan dia adalah teknisi mesin. Saat itu ia sedang berada di sebuah lorong mencari Mundi rekannya. Sudah 2 tahun ia berada di stasiun ini bersama rekan-rekannya, tim yang sama seperti yang ada saat ini kecuali Tem. Eva memberitahu bahwa Tem adalah teknisi mesin tersebut. Lalu Mina bertanya, kenapa Eva ada di stasiun ini? Bukankah seharusnya ia tuh berada di bumi, bekerja sebagai koordinator sipil pemerintah? Eva semakin tidak mengerti, tidak ada seorang pun di kapal ini mengenal Mina. Namun Mina bersikeras bahwa ia mengenal semua kru, bahkan Eva adalah temannya saat masa pelatihan. Mina kemudian memberitahu Eva bahwa Smith telah menyabotase stasiun ini. Komandan pun langsung melakukan investigasi dan benar saja ia menemukan bukti catatan di komputer kalau Smith mematikan sistem protokol keamanan. Sang komandan langsung menginterogasinya. Ia menemukan bukti kuat bahwa Smith telah menyabotase stasiun, lalu ia mengurungnya di sebuah ruangan. Sementara itu di bumi, pusat kontrol menghubungi Mike. Ia diberitahu kalau stasiun Cloverfield telah lenyap entah kemana. Semua saluran komunikasi mati dan stasiun angkasa itu tidak terlihat sama sekali. Mike kemudian menghentikan mobilnya. Ia melihat bayangan raksasa mirip monster melintas di hadapannya. Lalu ia melihat seorang gadis kecil meminta tolong dan Mike pun membawanya ikut bersamanya. Di stasiun angkasa, saat Mundi sedang menambal dinding yang mereka jebol sebelumnya, tiba-tiba dinding itu menelan tangannya. Mundi meminta tolong, tangannya menembus dinding dan seperti ada sesuatu menariknya dari dalam. Jason dan Eva berhasil menolongnya, namun tangan kanannya tuh lenyap entah kemana. Mereka pun menjadi bingung dengan kejadian aneh yang menimpa Mundi. Meski tangannya tuh putus atau hilang, Mundi tuh tidak merasakan sakit sama sekali. Lalu di ruangan di mana Smith dikurung, tiba-tiba ada yang membukakan pintu. Smith keluar namun tidak ada siapapun di luar. Lalu ia mendengar suara aneh di sebuah lorong. Smith menghubungi para kru untuk melihatnya, yang ternyata suara itu berasal dari lengan Mundi yang hilang sebelumnya. Mereka langsung mengurung lengan tersebut karena lengan itu bergerak-gerak mencoba untuk kabur. Setelah melihat keanehan yang terjadi di stasiun, Smith menyadari bahwa fenomena yang terjadi ini disebut dengan paradoks. Partikel saling berinteraksi antar 2 dimensi, 2 realitas yang berbeda dalam banyak dunia atau multiverse. 2 objek tersebut kini berada di 1 dimensi yang sama, saling berebut menempati ruang yang sama. Bisa jadi data log sabotase yang dilakukan Smith bukan dirinya, melainkan Smith dari semesta lain. Jadi sederhananya, mereka saat ini sedang berada di dimensi lain sehingga kedatangan mereka mengacaukan dimensi tersebut. Mungkin kalau di film lain, setiap objek atau manusia yang berada di bukan dimensinya, mereka tuh bisa saling berinteraksi. Namun kalau di film ini, setiap dimensi hanya bisa ditempati oleh objek yang berasal dari dimensi itu sendiri. Jika ada 2 objek yang sama, maka dimensi tersebut akan menjadi kacau. Guys, check out my arm. Mundi memberinya sebuah spidol, lalu tangan itu menuliskan sebuah kata, bedah tubuh Volkov. Setelah membedahnya, para kru menemukan gyro yang mereka cari ada di dalam tubuhnya. Mereka kemudian meletakkannya kembali ke dalam mesin, sistem navigasi pun menyala kembali. Dan ternyata mereka berada di posisi yang berlawanan. Bumi yang mereka kira telah lenyap ada di belakang matahari. Eva kemudian menyalakan saluran komunikasi berharap bisa menghubungi bumi. Lalu mereka mendengar transmisi berita bahwa di bumi telah terjadi peperangan antar negara.
after the destruction of the Cloverfield space station. Harapan mereka terhadap energi yang terbarukan juga sirna setelah stasiun angkasa Cloverfield jatuh ke laut. Kejadian tersebut benar-benar membuktikan perkataan Smith bahwa mereka saat ini berada di dimensi yang berbeda. Bumi yang mereka lihat bukanlah bumi mereka, melainkan bumi milik semesta lain. Tidak ada pilihan, mereka harus segera memperbaiki Shepard agar bisa kembali ke dimensi asal. Sementara itu di bumi sebelumnya, Mike masih belum mengetahui apa yang menimpa mereka, kemudian mencari tempat perlindungan. Lalu ia membawa gadis kecil itu ke sebuah bunker, kemudian mengobati lukanya. Mike terus mencoba menghubungi Eva, namun tidak berhasil. Kembali ke stasiun, Mong menemui Mina sambil membawa makanan untuknya. Lalu Mina bertanya apakah para kru saat ini sedang memperbaiki mesin akselerator. Ia menyadari bahwa dua dimensi milik mereka tuh saling berbenturan. Mereka terlempar ke dimensi ini setelah mesin itu mengalami lonjakan daya. Seandainya mereka berhasil memperbaiki mesin itu lalu pulang ke dimensi asal, maka secara tidak langsung Mina akan ikut bersama mereka dan akan terjebak ke dimensi mereka. Keanehan di dalam stasiun kembali terjadi. Saat berada di ruang airlock, tiba-tiba air membanjiri ruangan tersebut yang membuat Tem tenggelam. Para kru berusaha menolongnya, namun pintunya macet. Karena tekanan air begitu besar, pintu keluar stasiun jebol, kemudian membeku seketika. Smith menduga air tersebut berasal dari laut di mana stasiun Cloverfield lainnya tenggelam. Mereka saling terhubung satu sama lain, seolah-olah stasiun yang sebenarnya berada di angkasa itu berada di laut. Jika tidak segera kembali ke dimensi asal, dimensi ini perlahan-lahan akan menelan mereka. Smith kemudian memberitahu kalau Tem berusaha memperbaiki sistem ventilasi. Pengembunan yang terjadi adalah salah satu penyebab kegagalan Shepard. Jika berhasil diperbaiki, mungkin Shepard bisa menyala penuh. Mereka tidak akan pernah bisa pulang tanpa teknisi mereka yang sudah meninggal. Lalu Eva berkata, pada dunia ini Mina adalah seorang teknisi, mungkin ia bisa membantu mereka. Oke, kita kembali ke bumi. Mike yang sebelumnya diberitahu kalau Cloverfield telah hilang menyadari pasti telah terjadi fenomena paradoks. Ada kemungkinan kejadian yang menimpa bumi saat ini disebabkan hal yang sama, yaitu terbukanya dimensi lain yang menyebabkan sesuatu mirip raksasa tersebut muncul. Singkat cerita, Mina bergabung dengan kru untuk memperbaiki mesin akselerator. Saat mengantar Mina ke kamar, Mina tuh bercerita tentang keluarganya di bumi, yang ternyata keluarganya di realitas ini, dunia ini, atau semesta ini tuh masih hidup semua. Eva kemudian ditunjukkan rekaman video yang memperlihatkan dirinya bersama keluarganya. Dari situlah Eva mengetahui kalau realitas di dunia ini berbeda atau tidak sama dengan realitas di dunia asalnya. Eva kemudian memberitahu kenyataan tersebut kepada komandan bahwa segala yang terjadi di dunia ini atau dimensi ini berbeda dengan dunia asal mereka. Eva berjanji ia akan melakukan apapun untuk memperbaiki Shepard agar para kru bisa kembali ke dimensi asal. Namun ia tidak akan ikut mereka. Eva memilih akan pergi ke bumi semesta ini untuk bertemu dengan anak-anaknya kembali. Lalu komandan menasehatinya bagaimana dengan suaminya, Mike yang saat ini menunggunya di bumi. Lalu bagaimana dengan Eva yang berasal dari dunia ini, akan ada dua dari mereka. Anak-anak itu bukan keluarganya, melainkan keluarga mereka. Namun Eva bersikeras, ia hanya ingin menemui mereka serta menyelamatkan mereka. Apa boleh buat, komandan terpaksa menuruti permintaannya. Setelah melakukan perbaikan pada mesin akselerator, mereka masih harus menghidupkan daya utama. Mundi akan pergi ke stasiun penyokong kehidupan. Ia akan mematikan pompa oksigen sementara untuk memancing agar daya utama kembali menyala. Setelah melakukannya, malah terjadi masalah magnetik di ruangan tersebut. Sebuah tabung CO2 melayang menghantam tabung oksigen kemudian meledak. Ledakan tersebut menghancurkan beberapa bagian dari stasiun. Mereka harus melepas stasiun itu, jika tidak perlahan-lahan pecahan stasiun akan menghantam bagian utama lalu menewaskan mereka semua. Singkat cerita, komandan, Mong, dan Eva pergi ke sana untuk melepas bagian itu secara manual. Mereka berhasil, namun sang komandan terjebak di dalam puing stasiun kemudian terbang bebas ke angkasa.
Setelah itu, mereka berdua kembali ke ruang utama menemui Smith dan Mina. Rencana selanjutnya adalah mereka akan menembakkan Shepard. Situasinya dibuat seperti sebelum mereka terdampar ke sini, yaitu membuat mesin terjadi lonjakan daya. Mereka akan kembali ke dimensi asal. Setelah itu, Eva dan Mina masuk ke kapal penyelamat untuk turun ke bumi. Namun, sesaat sebelum peluncuran, Mina memukul Eva yang membuatnya pingsan. Mina mengambil senjata milik Volkov yang disimpan sebelumnya lalu menghampiri Mong. Mina meminta Mong menyerahkan kunci pengaktifan mesin akselerator. Dia tidak ingin Mong menyalakannya. Mong menolak lalu Mina menembaknya. Di saat yang sama, Eva sadar dari pingsannya kemudian keluar pesawat menyusul Mina. Eva mendapati Mong sudah sekarat lalu memberitahunya kalau Mina mendatangi Smith. Eva terlambat karena Mina sudah menembak Smith. Alasan Mina meminta kunci pengaktifan Shepard karena ia tidak ingin mesin akselerator itu kembali ke dimensi mereka. Akibat benturan dimensi sebelumnya, Shepard milik Mina jatuh ke laut. Ia berencana menggunakan mesin ini untuk menyelamatkan miliaran nyawa penduduk bumi. Ia tidak peduli jika harus membunuh semua kru. Dengan kata lain, Mina tuh menyalahkan kedatangan mereka. Padahal jatuhnya Cloverfield mereka tuh disebabkan sabotase Smith yang berasal dari dunianya. Karena lengah, Smith menyerang Mina lalu meminta Eva segera pergi. Setelah menembak bahu Smith, Mina mengejar Eva lalu terjadi duel sengit di antara mereka. Saat mereka berebut senjata, Eva menembakkan pistol ke arah layar monitor yang sebenarnya jendela stasiun. Kebocoran udara membuat Mina tertarik lalu tersedot keluar angkasa. Beruntung Eva bisa keluar dari ruangan itu kemudian menolong Smith yang terluka. Setelah itu Eva pergi ke ruang komunikasi mengirim sebuah pesan khusus untuk Eva yang berada di bumi semesta ini. Pesan itu berisi bagaimana cara menggunakan mesin akselerator Shepard dengan sempurna. Lalu ia berpesan meminta Eva melepas panel surya yang ada di rumah karena benda itu menjadi penyebab kebakaran yang menewaskan kedua anaknya. Setelah pesan dikirim, Eva memutuskan kembali ke dunia asal bersama Smith. Mesin akselerator berhasil menyala dan dalam hitungan detik Cloverfield kembali ke tempat di mana seharusnya mereka berada. Lalu mereka mendapat transmisi dari pusat kontrol yang menanyakan dari mana saja mereka. Eva kemudian meminta tim emergency datang ke stasiun untuk melakukan perbaikan. Standby. Russian emergency team up here for repairs. Setelah itu, Smith menggunakan kesempatan terakhir mereka untuk kembali menyalakan mesin akselerator. Namun kali ini berbeda, Smith mengatur sistem ventilasi terlebih dahulu agar mesin itu tidak mengalami lonjakan daya dan menyala dengan sempurna. Dan pada akhirnya, Shepard berhasil menyala penuh, yang artinya mereka berhasil mendapatkan sumber energi yang mereka butuhkan. It's working. Have a stable beam. Segera Mike diberitahu pusat kontrol kalau Cloverfield telah kembali. Eva dan Smith menggunakan kapsul penyelamat, lalu pusat kontrol memberitahu Mike di mana mereka akan mendarat. Nothing we could do. They couldn't stay up there. Namun Mike meminta pusat kontrol segera memberitahu Eva dan Smith jangan turun ke bumi. Sayangnya komunikasi mereka tuh mendadak terputus. Eva dan Smith tidak tahu apa yang sedang terjadi di bumi. Saat mereka melewati atmosfer, tiba-tiba seekor monster raksasa muncul dari balik awan, menelan mereka, kemudian film pun selesai. Oke, kita mencoba membahas paradoks apa yang terjadi di film ini. Mesin akselerator tersebut atau Shepard menjadi penyebab terganggunya stabilitas ruang dan waktu di angkasa, yang membuat mereka terlempar ke dimensi lain atau semesta lain. Kalau mengacu pada konsep dunia paralel, maka akan ada mereka-mereka lain di semesta yang berbeda. Bedanya, pada film ini, hukum keberadaan suatu objek tidak boleh bercampur antara dimensi satu dengan dimensi lainnya. Secara perlahan, dua objek berbeda itu akan menyatu satu sama lain berebut tempat di ruang yang sama. Terganggunya ruang dan waktu disebabkan Shepard tidak menyala sempurna. Lonjakan daya itu merobek dimensi yang menyebabkan kekacauan tersebut. Setelah tembakan ke-47, Shepard memiliki 3 tembakan tersisa.
Satu tembakan membuat mereka pindah dimensi, tembakan kedua untuk kembali, dan tembakan terakhir menyala dengan sempurna. Meski dunia paralel memiliki kemiripan, namun realitas yang terjadi bisa saja berbeda. Seperti masih hidupnya kedua anak Eva. Saat Eva mengirim pesan kepada Eva yang lain untuk mencopot panel surya, secara tidak langsung Eva menyelamatkan kedua anak Eva dari kebakaran. Hal tersebut menambah deretan kejadian paradoks di film ini. Karena bisa saja pesan tersebut benar-benar menyelamatkan kedua anak Eva yang masih hidup. Tidak seperti di dunianya di mana anak-anaknya tuh sudah meninggal dalam kebakaran. Ending dari film ini memperlihatkan monster yang ada kemungkinan sebuah dimensi monster terbuka lalu turun ke bumi. Banyak yang berpendapat bahwa film ini merupakan prequel dari film Cloverfield yang dirilis tahun 2008, seolah menjelaskan dari mana asal-usul munculnya monster-monster yang ada di film tersebut. Itulah alur film Cloverfield Paradox. Terima kasih udah menonton, sehat selalu buat teman-teman semua dan sampai jumpa di next video.